Di awal tahun banyak banget beasiswa yang buka. Nah, di video ini saya akan list beasiswa yang bisa dicoba di awal tahun ini. Semoga dapat beasiswa. Check it out. Beasiswa pertama yang paling awal buka setahu saya adalah Turki Scholarships Burslari. Ini dari pemerintah Turki. Beasiswa ke negara Turki yang indah. Nah, jadwalnya kapan? Coba kita lihat jadwalnya. Misal kita klik di sini ada prospective students, lalu beberapa ada opsinya, kita pilih misalkan yang karena berhubungan dengan tahun, tanggal, kalender, application kalender, diklik. Nah, ini masih tahun yang 2021. Nah, kalau kita lihat dari timelinenya di sini untuk beasiswa yang misalnya untuk mahasiswa S1 ataupun juga S2 dan juga S3 dibukanya itu, nah yang di sini first period application itu untuk research scholarship, beasiswa untuk penelitian, lalu ada beasiswa penelitian. Nah, pembukaan beasiswa untuk undergraduate and postgraduate. Nah, pembukaan beasiswa untuk mahasiswa S1 dan juga pasca sarjana. Tahun lalu dibukanya di 10 Januari 2021. Lalu ditutup di tanggal 20 Januari 2021, penutupan aplikasi undergraduate and postgraduate program. Jadi teman-teman siap-siap aja, nanti kemungkinan sekitar tanggal 10 Januari maka beasiswanya ini akan dibuka. Jadi bisa siapin pemberkasannya. Lalu prosesnya itu bisa dilihat sama teman-teman, scroll terus ke bawah, ini untuk prosesnya. Proses evaluasinya itu bisa di Mei, lalu nanti ada wawancaranya itu ada di bulan ke-6, di bulan Juni, terus ada pengumuman hasilnya itu nanti akan di bulan ke-7, lalu ada prosedurnya itu nanti visa sama pernyataan untuk beasiswanya itu di bulan 7 juga. Nah, nanti keberangkatannya di bulan 9. Jadi prosesnya ini sekitar 9 bulanan ya sampai berangkat ke Turki. Oke, terus syaratnya bagaimana? Kita bisa lihat misalnya syaratnya application kriteria. Coba kriterianya nih apa sih? Nah, ini basic syaratnya. Contoh kayak untuk program doktor itu master 75%. 75% ini apa? Misalnya kalau di Indonesia kan IPK-nya 4,0, berarti 75% dari 4,0 itu kurang lebih ya 3,0 IPK-nya. Terus syarat umur, nah ini penting juga. Kalau mau apply program master itu 30 tahun maksimal. Terus untuk program doktor maksimal 35 tahun. Eligible-nya bisa semua negara, berarti termasuk Indonesia. Terus yang nggak bisa apply itu misalnya warga negara Turki ataupun juga siswa yang sudah ada di Turki, gitu ya. Ini bisa dilihat di webnya itu turkiyburslari.gov.tr. Beasiswa yang juga dibuka di awal tahun dan juga salah satu beasiswa paling banyak diincar oleh mahasiswa di Indonesia adalah Australian Award Scholarships, AAS. Oke ya, AAS ini dibukanya kapan? Kita bisa scroll. Di sini buka webnya saja ya, di fat.gov.au. Oke, kita bisa scroll ini kapan pembukaan. Oke, di sini ada opsi Australian Award Scholarships. Ada negara yang bisa berpartisipasi karena berhubungan dengan tanggal. Kita klik opening and close. Oke, kita buka opening and closing date-nya, kita klik. Nah, ini untuk tahun 2022 intake-nya ya, intake di 2022.
Tahun kemarin diperpanjang sampai 31 Mei 2021. Nah, di sini bisa kita lihat ada negara-negaranya. Karena kita di Indonesia, kita cari Indonesia. Di tahun lalu buka di 1 Februari sampai 31 Mei 2021. Nah, jadi rekan-rekan yang mau apply Australian Award bisa siap-siap, kemungkinan di tahun 2022 akan buka juga di 1 Februari 2021 ya. Jadi bisa siap-siap dari sekarang, siapin berkasnya, apa aja sih yang dibutuhkan. Terus apa saja yang dibutuhkan, kita klik how to apply-nya. Nah, di sini perintahnya cek kapan buka sama kapan tutup, lulus cek juga negara mana aja yang berpartisipasi, dan juga ada handbooknya nih. Jadi kalau mau baca-baca harus baca handbooknya dulu. Terus nge-apply-nya itu online, masukin pemberkasannya ini via online, webnya bisa diklik. Terus tinggal kirim-kirim file-filenya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek saja di website resminya Australian Award Scholarship yang ada di link di atas ini. Beasiswa selanjutnya yang bisa dicoba adalah Fulbright, beasiswa ke Amerika Serikat. Nah, di sini saya apply beasiswa ini di tahun 2020 dan alhamdulillah diterima. Nah, kita lihat ya, untuk tahun ini kapan bukanya. Kita cek misalnya karena mau apply-nya dari Indonesia, maka pilih yang Grants for Indonesians, diklik. Terus ada beberapa program, pilih yang Fulbright Scholarships. Lalu teman-teman tinggal pilih mau apply yang jalur Master Degree, PhD atau Visiting Scholar. Visiting Scholar itu kayak dosen-dosen atau para peneliti, intinya mereka sudah lulus S3 mau melakukan penelitian di Amerika Serikat. Terus ada jalur Dikti Funded Fulbright, tapi saat saya apply tahun 2020 dan juga tahun kemarin itu masih lagi ditutup programnya, dibuka lagi belum tahu saya. Jadi misalnya kita apply lagi yang Fulbright Doctoral Degree, PhD Scholarship, misalnya mau apply yang PhD misalnya. PhD sama master itu jadwalnya sama. Nah, di sini ada eligible fields of study-nya, bisa dilihat. Dia itu penekanannya itu ke humanities, art, social, science, STEM, kesehatan. Terus syaratnya itu kalau master IPK-nya itu punya ijazah master, terus IPK-nya itu 3,0, kecil kan. Terus ada skor TOEFL ITP 575, atau kalau ada IELTS ya bisa pakai yang setara dengan IELTS. Terus di tahun lalu aplikasi itu ditutup di bulan Februari 15 Februari. Terus di situ nanti screening di bulan Maret, lalu nanti dipanggil wawancara di bulan April, lalu pengumuman dia lulus nggak lulusnya di bulan Juni. Jadi seleksinya relatif singkat, dalam artian seleksinya itu cuma berkas sama wawancara. Terus nanti kalau tertarik di bagian paling bawah ada download application form, tinggal diisi, lalu nanti dikirim ke kantor Aminef yang ada di sini alamatnya, di Intiland Tower di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kalau teman-teman tertarik bisa diklik lamanya di aminef.or.id. Beasiswa populer lainnya adalah beasiswa ke Korea, Global Korea Scholarships. Nah, ini beasiswa ke Korea, ini bisa buat mahasiswa S1 bisa, atau juga bisa buat graduate course, yaitu buat S2 atau juga S3. Nah, ini jumlahnya itu ada, kalau yang mau lamar S2 atau S3 ada 1080 mahasiswa kurang lebih yang akan diterima tiap tahunnya. Lalu deadline-nya kapan? Nah, di sini ada timeline. Untuk mahasiswa S1 itu di bulan September. Tapi kalau untuk yang dapat rekomendasi dari kampus, yaitu via jalur embassy ataupun jalur kampus, itu di Oktober November.
Hasilnya akan diketahui di bulan Januarinya lagi. Kedatangan di Korea berarti di bulan Februari. Lantas kalau yang untuk graduate student, apply-nya itu berarti di bulan Februari, tapi kalau jalur yang recommended candidates itu Maret ataupun April sampai April. Lalu hasilnya itu nanti diketahui di bulan Juni. Kedatangan di Korea itu di bulan Agustus, berarti ini cepat ya, terbilang yang cepat beasiswanya, beda kayak beasiswa sebelumnya tadi kita bicarakan yang via Fulbright itu relatif setahun lebih malah untuk sampai berangkat ke Amerika Serikatnya. Terus ini bisa dilihat syarat-syaratnya lagi di webnya langsung, studyinkorea.go.kr. Beasiswa populer lainnya yang bisa di-apply adalah Study in Holland Scholarships. Oke, ini beasiswa ke Belanda, populer juga, terkenal dan kompetitif. Lantas mau nyari tahu untuk lebih lanjutnya adalah kita baca, kalau kita scroll ke bawah ini ada Dikti LPDP Student Joint Scholarship Program, kita klik. Terus bisa kita lihat ada targeted groupnya, bisa kita lihat nih targetednya tuh yang mana saja. Di sini ada beberapa jurusan yang dijadikan spesifik. Terus ada kriterianya, kayak misalnya ada GPA-nya minimalnya 3,0, TOEFL IBT-nya 90, IELTS 6,5. Terus umur maksimal itu 35 tahun di Desember tahun melamarnya. Terus ini tuh juga hanya untuk master degree saja. Jadi kalau mau apply doktor S3 itu nggak bisa. Terus juga kalau mau apply undergraduate atau S1 juga nggak bisa. Terus di sini ada timelinenya itu dibuka ini yang tahun lalu ya, maka kemungkinan di tahun ini juga kemungkinan sekitar di 8 Mei bukanya, tutupnya di 25 Mei. Terus proses administrasi pemberkasan mana yang terpilih atau tidak terpilih itu sampai 2 Juni, pengumuman di 3 Juni, terus ada seleksi interview sampai 16 Juni. Lantas hasil pengumuman lulus nggak lulusnya di 22 Juli. Sore yang sebelumnya itu berarti interview sampai 16 Juli. Nah ini ya berarti segera apply, bisa dikirim-kirim pemberkasannya sampai kurang lebih di 20 Mei 2022 untuk tahun ini kemungkinan.